Dan saudara, pemerintah terus memburu aset usaha milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Setelah menyegel galangan kapal milik Panji, penggunaan dana operasional sekolah dan pengumpulan zakat di pondok pesantren juga diaudit oleh polisi. Satu persatu, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyegel dan menutup aset usaha milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Salah satu aset milik Panji, yakni tempat pembuatan kapal, disegel karena tak punya izin. Lokasi galangan kapal berada di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bupati Indramayu menyebut penyegelan itu sudah dilakukan sejak 2022 lalu. Selain menyegel gudang pembuatan kapal milik Panji Gumilang, petugas Satpol PP juga menyegel pabrik kayu milik Pondok Pesantren Al Zaitun. Sama seperti gudang pembuatan kapal, pabrik kayu ini juga belum mengantongi izin. Agar tak terlewat, pemerintah Kabupaten Indramayu kini tengah menginventarisir seluruh aset tanah dan hotel milik Panji Gumilang. Berarti hotel belum ada izinnya? Belum ada ya, belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti akan dicek ini, Bu? Dicek. Sekalian. Ini semuanya, ya pastinya tadi kita rapat juga, semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha, itu aja. Untuk target inventarisirnya sampai kapan? Secepatnya lah, makin cepat makin baik kan. Seperti Selain menyita aset usaha, polisi juga menelusuri aliran dana operasional sekolah dan pengumpulan zakat di pesantren Al Zaitun. Dari temuan awal, Polri meyakini ada indikasi penyalahgunaan anggaran serta dugaan korupsi yang bermuara pada pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Bareskrim berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk PPATK, Kemendikbud, Kementerian Agama hingga Basnas. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait penggunaan audit dana BOS periode tahun 2022-2023 dan audit periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Bahwa selain audit tersebut akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh pihak Al Zaitun atas pihak yang terafiliasi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Di tengah penyelidikan kepolisian, tudingan akan siapa yang berada di belakang Al Zaitun pun santer beredar. Nama mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono ramai disebut terkait dengan Al Zaitun. Namun Hendro Priyono membantah tudingan itu. Hendro menyebut video yang beredar adalah video lawas. Ia juga menilai kemajuan pesat teknologi saat ini bisa digunakan untuk menggiring publik memutarbalikkan fakta. Kalau saya kan udah orang zaman dulu, saya udah di luar panggung ya. Begini saja saya masih ditunjuk-tunjuk bilang Al Zaitun saya. Ya, itu kan zaman 22 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Ya ini kan namanya udah juga perang psikologi ini. Ini udah putar-putar. Dulu kan nggak ada kumis saya. Udah jelas saya pidato masih muda, masih keren. Sekarang kan udah aki-aki. Kemarin, penyidik Bareskrim Mabes Polri memanggil 8 orang pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun untuk dimintai keterangan, tetapi tak satu pun yang hadir. 2 dari 8 saksi merupakan anak Panji Gumilang yang juga menjadi pengurus yayasan pesantren. Tim Liputan, Kompas TV.